Halo sahabat sehat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Erik Leo, spesialis penyakit dalam. Pada video kali ini kita akan membahas satu informasi penting dan menjadi trending topik di media sosial, yaitu penggunaan vitamin D dosis tinggi selama pandemi COVID-19. Informasi ini bukan hanya trending, tapi menyebabkan kontroversi, sehingga saya perlu menjelaskan dengan detail bagaimana sih vitamin D itu, dan saya yakin banyak dari sahabat yang sudah meminum vitamin D dosis tinggi ini karena takut terinfeksi COVID-19. Dari video ini ada 3 hal yang akan sahabat dapatkan. Yang pertama, apa peran vitamin D dalam mencegah infeksi COVID-19? Yang kedua, berapa sih kadar yang harus dicapai selama masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, berapa dosis vitamin D yang harus dikonsumsi? Dan apakah memang harus minum vitamin D dosis tinggi? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber vitamin D. Sumber vitamin D terdiri dari 3. Yang pertama, dari makanan. Vitamin D dari makanan tidaklah akan mencukupi kebutuhan vitamin D kita, sehingga saya tidak akan membahas lebih dalam vitamin D dari makanan. Sumber kedua adalah sinar matahari yang mengenai kulit, di mana sinar matahari ini akan merubah provitamin D menjadi vitamin D yang aktif. Saya ulang sekali lagi, sinar matahari mengenai kulit merubah provitamin D atau vitamin D yang tidak aktif menjadi vitamin D yang aktif. Jadi matahari bukanlah sumber vitamin D. Sumber vitamin D di bawah kulit, matahari hanya mengaktifkan dia. Sumber ketiga yaitu suplemen vitamin D. Ini kabar baiknya, di mana suplemen vitamin D yang kita minum merupakan vitamin D yang aktif. Sahabat perlu tahu ada 2 jenis suplemen vitamin D. Yang pertama, vitamin D2. Yang kedua, vitamin D3. Vitamin D3 jauh lebih poten dibanding vitamin D2, sehingga produk yang beredar di pasaran untuk suplemen vitamin D adalah vitamin D3. Pembahasan selanjutnya, ketika saya menyebutkan suplemen vitamin D, yang dimaksud itu adalah vitamin D3. Vitamin D berfungsi utama pada tulang dan kalsium. Namun, seiring bertambahnya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan penelitian, ternyata titik tangkap kerja vitamin D itu banyak di dalam tubuh. Sehingga selain berfungsi pada kalsium dan tulang, vitamin D juga berefek pada organ lain. Efek ini dinamakan pleiotropic effect of vitamin D. Contoh pleiotropic effect yaitu vitamin D mempengaruhi kerja insulin, vitamin D mempengaruhi fungsi kognitif, vitamin D mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah, vitamin D berfungsi pada kanker. Selama masa pandemi COVID ini, vitamin D berpengaruh pada imunitas. Inilah yang dicari dari vitamin D selama pandemi COVID. Vitamin D berpengaruh pada imunitas dalam 2 hal. Yang pertama, vitamin D meningkatkan fungsi sel darah putih dalam melawan virus atau bakteri yang masuk. Yang kedua, vitamin D mempengaruhi produksi antibodi dan sitokin. Saudara pasti pernah dengar bahwa badai sitokin. Vitamin D juga berpengaruh pada produksi sitokin. Vitamin D sudah dapat diukur secara objektif di laboratorium. Ini adalah contoh pemeriksaan vitamin D di laboratorium dari pasien yang saya cek 2 minggu lalu. Pasien berusia kurang dari 30 tahun didapatkan kadar vitamin D-nya 20 nanogram per mililiter. Satuan vitamin D ada 2, nanogram dan milimol. Sehingga dalam menginterpretasi atau membaca hasil vitamin D, sahabat perlu melihat itu satuannya apa, nanogram atau milimol.
karena nilainya akan berbeda. Kembali ke pemeriksaan tadi, apa arti dari vitamin D 20 nanogram per mililiter? Berdasarkan Endocrine Society, kadar vitamin D dibagi menjadi 3. Yang pertama, kadar vitamin D kurang dari 20 disebut vitamin D defisiensi, artinya vitamin D-nya itu kurang sekali untuk fungsi tubuh. Yang kedua, kadar vitamin D 21-29 disebut vitamin D insufisiensi, artinya kadar vitamin D belum mencukupi. Yang ketiga, kadar vitamin D normal, yaitu 30-100. Nah, pertanyaan pertama, berapa kadar vitamin D yang diharapkan mampu mencegah infeksi COVID selama pandemi COVID? Jawabannya adalah vitamin D optimal. Apa yang dimaksud dengan vitamin D optimal? Vitamin D optimal artinya kadar vitamin D yang mampu memberikan semua manfaat kesehatan, jauh melebihi kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi dari pemberian vitamin D. Berapa kadar optimal vitamin D? Berdasarkan jurnal suplementasi vitamin D tahun 2018 pada jurnal Elsevier, dijelaskan bahwa kadar optimal vitamin D yaitu 30-50 nanogram, dan dijelaskan bahwa kadar vitamin D optimal tidaklah sama dengan kadar vitamin D maksimal. Kita tidak perlu mencapai kadar maksimal, karena dengan kadar optimal kita sudah mampu mendapat efek maksimal vitamin D pada tulang dan efek plerotropik vitamin D, terutama pada sistem imun dalam mencegah COVID-19. Berdasarkan panduan Endocrine Society, kadar optimalnya pun sama, 40-60 nanogram. Atau kalau kita konversi ke milimol, 100-150. Jadi nanogram jika ingin dikonversi ke milimol dikalikan 2,5. Dari panduan Eropa 30-50. Jadi kadar optimal vitamin D selama masa pandemi COVID adalah 30-60 nanogram per mililiter. Saya tahu banyak sahabat yang sudah mendengar fungsi vitamin D yang begitu banyak, sehingga banyak dari sahabat yang berpikir bahwa vitamin D ini adalah salah satu pil ajaib dan menyangka dengan minum dosis yang lebih tinggi akan berbanding lurus dengan efek kesehatan yang ditimbulkan. Ternyata dari panduan ini jelas menyatakan less is sometimes more beneficial. Saya mengutip dari jurnal ini bahwa in fact, because of advertising tactic or error, some consumer may believe miracle that the take of more vitamin D equal more health benefit, while the latter is not necessarily true. Sehingga kita hanya cukup mencapai kadar vitamin D optimal. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa vitamin D dengan kadar 30-60 akan memberikan manfaat baik pada tulang dan efek plerotropik, terutama efek pada imunitas. Dan dari panduan ini pun mengulang sekali lagi dengan tegas, more is not always better, sehingga sekali lagi ditekankan bahwa kadar optimal bukanlah kadar maksimal. Kadar optimal vitamin D yang perlu kita capai hanya 40-60 nanogram per mililiter. Masuk ke pertanyaan berikut, berapa sih dosis yang harus kita minum supaya mencapai kadar optimal? Dari Endocrine Society tahun 2011, suplementasi vitamin D untuk umur 19 tahun sampai 70 tahun adalah 1000-2000 international unit per hari. Sesungguhnya kebutuhan vitamin D bisa dihitung dengan asumsi 100 unit vitamin D yang kita minum akan meningkatkan 1
nanogram vitamin D di dalam darah. Sebagai contoh kasus tadi, hasil pemeriksaan vitamin D-nya adalah 20. Untuk pasien ini, meningkatkan vitamin D menjadi 30 nanogram hanya diperlukan 1000 unit per hari saja. Sehingga pada pasien suplementasi awal sebaiknya tidak langsung menggunakan dosis tinggi. Tapi jika ada yang bilang aman-aman saja sih dosis tinggi itu, nah kita lihat apa kata panduan internasional ini. Yang panduan internasional dari Endocrine Guideline tahun 2011 dengan jelas menyatakan non-calcemic benefit of vitamin D atau efek pleurotropik vitamin D, terutama imunitas. We don't recommend prescribing vitamin D supplementation beyond recommend daily needs for purpose of preventing cardiovascular disease or death or improving quality of life. Jadi tidak perlu terburu-buru segera menaikkan vitamin D dengan dosis tinggi, yaitu 5.000 sampai 10.000. Karena vitamin D memberikan efek minimal setelah dikonsumsi 4 minggu. Mungkin sahabat akan berpikir lagi, sekarang nih Indonesia nomor 1 dunia, naik ganti-gantian aja dengan negara lain, baik angka harian ataupun angka kematian. Pasti akan ada yang berpikir dengan efisien dan agresif, boleh nggak dok saya minum vitamin D dosis tinggi untuk cepat mencapai kadar optimal, setelah itu saya bisa cek ulang hasilnya normal, saya dapat menurunkan lagi vitamin D. Saya akan memberikan 3 pegangan penting untuk menjawab pertanyaan tadi. 3 hal penting itu, yang pertama dan terutama, vitamin D bukanlah penentu utama imunitas. Vitamin D hanya bersifat membantu imunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, respon imunitas masing-masing orang berbeda-beda terhadap pemberian awal vitamin D dosis tinggi. Karena dalam melawan COVID-19 yang dibutuhkan adalah respon imunitas yang tepat. Respon imunitas yang tepat. Hal ini nanti akan saya bahas di video berikutnya. Jadi kita tidak perlu respon imun yang wah sekali, enggak. Kita hanya perlu suatu respon imunitas yang tepat. Sehingga dosis vitamin D adalah 1000 sampai 2000 unit per hari sebagai dosis awal. Yang ketiga, jika sudah mengkonsumsi vitamin D 2000 unit per hari sebagai contoh, dan dicek 2 sampai 3 bulan kemudian, ternyata dari awalnya 20 hanya naiknya 25. Nah, sahabat bisa menaikkan lagi dosis vitamin D. Tentu saja harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Jadi untuk pemikiran yang langsung high dose di awal, ingatlah selalu vitamin D itu hanya sebagai penunjang atau membantu imunitas, dan respon imun masing-masing orang itu berbeda. Kita dalam menghadapi COVID tidak bisa terlalu agresif, tidak bisa juga terlalu konservatif. Timing is essential in COVID treatment. Sesungguhnya konsumsi vitamin D dosis tinggi sejak awal sudah digunakan di negara 4 musim, sehingga ada jurnal yang menilai kembali pemberian awal vitamin D dosis tinggi. Jurnal ini baru diterbitkan, yaitu di Agustus 2020 dengan judul Vitamin D Supplementation Upper Limit Safety Revisited. Dijelaskan di situ dengan tegas, upper limit atau batas tertinggi adalah 4.000 saja per hari, tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena ada potensial harm, artinya ada suatu bahaya yang mungkin mengancam dari pemberian vitamin D dosis tinggi. Sehingga di panduan itu dengan tegas mengatakan the therapeutic window may be narrow, yang artinya dosis yang diberikan di awal itu harus lebih kecil, sehingga pemberian vitamin D di awal sebaiknya jangan langsung high dose atau dosis tinggi 5.000, 10.000, harus dipertimbangkan lagi. Ataupun ada lagi yang mungkin masih berpikir ini kan pandemi, saya ingin cepat-cepat naikin.
apa sih efek sampingnya? Tuh saya dengar, saya lihat di YouTube ataupun dari teman-teman kesehatan lain bilang vitamin D 10.000 tuh aman. Kok ini dibilang tidak aman? Nah, jika Anda ingin tahu masalah utamanya di sini, ketika Anda mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi, contoh 10.000 per hari, di mana Anda sebelumnya belum pernah mengkonsumsi vitamin D dan Anda belum melakukan pemeriksaan vitamin D. Vitamin D dalam tubuh akan naik dengan seketika. Kenaikan vitamin D tentu akan meningkatkan fungsi khusus dalam penyerapan kalsium. Jika konsumsi kalsium Anda kurang, yaitu kurang dari 1000 mg per hari, maka kalsiumnya itu diambil dari mana? Kalsiumnya diambil dari tulang. Ini yang bahaya. Kalsium yang diambil dari tulang akan menyebabkan kalsium di dalam darah meningkat. Kalsium yang meningkat di dalam darah akan beredar dan menumpuk di jaringan seperti pembuluh darah. Hal inilah yang sangat kita hindari dari pemakaian vitamin D dosis tinggi di awal. Jika kita sudah melakukan pemeriksaan dan pemantauan, mungkin kita bisa menaikkan dosis sesuai dengan hasilnya. Tapi di awal sebaiknya tidak. Jadi saya ulang sekali lagi, peran vitamin D dalam pandemi COVID, dia mempengaruhi imunitas sehingga diharapkan mampu mencegah infeksi COVID, atau jika pun terkena ya gejala ringan, tidak sampai gejala-gejala berat lah. Yang kedua, kadar optimal yang harus kita capai adalah 30-60. Dan ingat, kadar optimal bukanlah kadar maksimal. Yang ketiga, dosis yang harus kita konsumsi yaitu vitamin D3 1000-2000 unit per hari. Bagaimana sekarang penelitian vitamin D dalam masa pandemi? Ini ada jurnal dengan judul Role of Vitamin D in Preventing of COVID-19 Infection, Progression and Severity tahun 2020 yang menyatakan bahwa peran vitamin D dalam mencegah infeksi COVID, progresi, dan severitas. Dari jurnal ini menyatakan bahwa mereka dengan defisiensi vitamin D sebaiknya harus mencapai kadar yang optimal dari vitamin D. Pada jurnal ini dikatakan 75-125 nanomilimol kalau kita konversi 30-50 nanogram. Bagaimana peran vitamin D dalam menghadapi COVID? Saya ambil satu protokol pengobatan COVID yang dinamakan MED protokol. Protokol ini dikeluarkan 27 Desember 2020. Sebagai informasi untuk sahabat, ketika suatu organisasi mengeluarkan protokol, mereka sudah melihat berbagai macam penelitian, baru dituliskan rekomendasi untuk digunakan. Apa yang dikatakan oleh MED protokol? Pertama, untuk profilaksis diberikan dosis 1000-3000 unit per hari. Dan dengan jelas di MED protokol mengatakan bahwa, saya langsung baca, it's likely that the greatest benefit from vitamin D supplementation will occur in vitamin D insufficient individual who take vitamin D prophylactic. Once vitamin D insufficient individual develop COVID-19, benefit will likely be significantly less. Artinya, pemberian vitamin D paling bermanfaat ketika diberikan sebagai profilaksis sebelum terinfeksi dengan dosis 1000-3000 unit per hari untuk mencapai kadar optimal. Jika sudah terinfeksi COVID-19, peran vitamin D tidaklah sebesar ketika kita memberikan sebagai profilaksis. Pesan penutup untuk sahabat sehat Indonesia mengenai vitamin D. Yang pertama, salah satu cara pencegahan infeksi COVID-19 dengan meningkatkan imunitas tubuh adalah mencapai kadar vitamin D optimal, yaitu 30-60 dengan berjemur dan atau
suplementasi vitamin D. Jika menggunakan suplementasi vitamin D, sebaiknya di awal tidak terburu-buru menggunakan suplementasi vitamin D dosis tinggi. Suplementasi awal vitamin D cukup 1000 sampai 2000 unit per hari. Setelah itu dapat kita evaluasi 2 sampai 3 bulan. Tips untuk sahabat semua, bagi mereka dengan obesitas, diabetes, atau jarang terpapar matahari, mungkin dapat menggunakan vitamin D3 2000 unit per hari. Ingat, vitamin D bukanlah faktor utama penentu imunitas. Kita tetap fokus pada tidur yang baik, makan makanan yang benar, olahraga, dan yang keempat adalah kontrol penyakit penyerta seperti diabetes. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa mengakhiri kontroversi yang ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari Edwias.